Sekarang kita akan berlatih tentang kedudukan garis terhadap garis yang lain. Saya mempunyai garis K melalui titik A dan B. Titik A-nya adalah 2,3 dan titik B-nya adalah min 5,3. Sekarang kita akan meletakkan titik A. 2 Anda lihat di sumbu X. Sumbu X 2 itu ini. 3-nya Anda cari di sumbu Y. 3-nya ini. Kalau kita hubungkan X dan Y ketemu di sini. Jadi titik A letaknya di sini. Kemudian kalau kita lihat titik B. Titik B, sumbu X-nya kita cari angka min 5. X-nya min 5 itu ini. Kemudian sumbu Y-nya kita cari angka 3. Angka 3-nya itu ini sudah ada. Nih. Tuh. Kalau kita hubungkan, maka dia akan ke sini. Sehingga letak titik B adalah ini. Ini titik A, ini titik B. Kemudian saya akan hapus. Tadi letak titik A adalah di sini 2,3. Kemudian letak titik B min 5,3 di sini. Kemudian kita buat garis K. Garis K itu melalui titik A dan B. Jadi saya tarik garis ke sini melalui titik A dan B. Mohon maaf kurang lurus garisnya. Nah ini namanya garis K. Melalui titik A dan titik B. Kemudian pertanyaannya, bagaimana posisi garis K terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau kita lihat sumbu X-nya itu yang ini nih. Saya beri warna biru. Nah, sumbu X ini dengan garis K akan sejajar. Jadi menulisnya garis K sejajar dengan sumbu X. Kemudian sekarang kita akan melihat posisi garis K terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya itu ini. Nih. Maka garis K akan berpotongan dengan sumbu Y di sini. Berpotongannya tegak lurus, maka garis K akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y atau membentuk sudut siku-siku. Sekarang kita akan melihat bagaimana posisi garis M dan garis S jika garis M melalui titik CD dan garis S melalui titik EF. Sekarang kita buat dulu garis M. Garis M melalui titik C 4,2. Cari di sumbu X 4 di sini. Cari sumbu Y 2 di sini. Kita hubungkan ketemu di sini. Tuh. Inilah letak titik C. Kemudian kita akan mencari posisi titik D. Posisi titik D
di sumbu X-nya 4, di sumbu Y-nya min 3. Cari di sumbu X-nya 4, nih. Di sumbu Y-nya min 3. Ini. Kalau dihubungkan letaknya di sini. Jadi disinilah letak titik D. Saya hapus. Di sini letak titik C. Kemudian garis M melalui titik CD. Jadi ini garis M. Kalau saya katasin, ini garis M. Nah, dah kita sudah membuat garis M. Selanjutnya kita akan membuat garis S. Saya hapus biar nggak ganggu. Garis S melalui titik E 2,3. Yang ini dilihat di X, yang ini dilihat di Y. Di X angkanya 2, di Y angkanya 3. Di sini. Sehingga kalau saya hubungkan, letak titik E di sini. Nah gitu. Kemudian saya akan meletakkan titik F. Titik F min 5,3. Ini di sumbu X cari min 5 di sini. Di sumbu Y cari angka 3 di sini. Kalau saya hubungkan, maka posisi titik F-nya di sini. Ini posisi titik F-nya. Kemudian saya hapus biar nggak ganggu. Nah, kemudian saya akan gabungkan titik E dan titik F sehingga membuat sebuah garis. Nih, saya perpanjang di sini. Nah, ini disebut dengan nama garis S. Kemudian pertanyaannya kita lihat. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi garis M terhadap garis S. Kalau kita perhatikan, posisi garis M itu ke sini, ke atas. Posisi garis S ke kanan. Dan keduanya berpotongan tegak lurus. Jadi kedua garis ini kalau kita perbesar, berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Jadi garis M berpotongan tegak lurus dengan garis S. Di mana titik perpotongannya? Kalau kita lihat titik perpotongannya adalah di sini. Nih, kita cerminkan ke sumbu X ada 4. Kecerminkan ke sumbu Y ada 3. Jadi berpotongan di titik 4,3. Di titik 4,3. Itulah posisi garis terhadap garis yang lain. Pada soal yang ketiga, kita akan membahas posisi garis S terhadap garis T. Jika garis S melalui titik G dan H, sedangkan garis T melalui titik K dan L. Kita lihat titik G min 3, min 4. Berarti di sumbu X min 3, di sumbu Y-nya min 4. Sumbu X-nya min 3 itu berarti di sini. Sumbu Y-nya min 4 berarti di sini. Jadi ketemunya di sini.
Disinilah letak titik G. Selanjutnya titik H 2,5. Berarti di sumbu X angkanya 2. Di sumbu Y pilih angkanya 5. Kalau dihubungkan ketemunya di sini. Inilah letak titik H. Kemudian saya akan hapus biar enggak terlalu ribet. Saya hapus nih. Saya hapus. Tuh, dah. Sekarang saya akan membuat garis S yang menghubungkan titik G dan titik H. Saya gabungkan. Nah, saya tarik garis ke sini. Tuh, kemudian saya perpanjang. Inilah yang namanya garis S. Kemudian saya akan membuat satu garis lagi, yaitu garis T. Saya bikin pakai warna yang berbeda. Nih, pakai warna ungu. Nah, garis T melalui titik K 4,-2. Di sumbu X-nya 4, di sumbu Y-nya -2. Saya cari di sumbu X 4, sumbu Y-nya -2. Jadi kalau dihubungkan ketemunya di sini. Tuh, jadi saya buat aja langsung. Titiknya ketemunya di sini. Ini namanya titik K. Kemudian titik L-nya 0,3. 0 di sumbu X nggak usah dicari. Kita hanya mencari di sumbunya Y saja. Cari di sumbu Y angka 3. Nah, disinilah letak dari titik L. Jadi saya buat titik L di sini. Oh, kemudian saya hubungkan antara garis K dan titik K dan L sehingga membentuk garis yang namanya garis T. Nah, kemudian Anda bisa perhatikan garis ini, bagaimana posisi garis S terhadap garis T. Maka kedua garis S akan berpotongan dengan garis T. Itulah posisi garis S terhadap garis T. Mudah-mudahan penjelasan yang panjang ini dapat Anda pahami dengan baik.